Welcome in my YouTube channel, Riyandi Channel. Well, welcome back in my channel. Selamat datang di channel ini, Riyandi Channel. Hari ini kita akan belajar mengenai materi English, dan don't forget you have to subscribe and also give like, comment ya. Jadi dikasihlah komen-komen dan juga like ya untuk perbaikan video-video selanjutnya. Okay, our topic today is about recount text. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai recount text atau text recount ya. Apakah itu text recount? Nah, kita bahas hari ini ya. Let's see definition of recount text. Nah, definisi atau pengertian dari recount text. Well, recount text is a text which retails event or experiences or tells about something happened in the past. Jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali, menceritakan kembali kejadian ataupun pengalaman, atau menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu ya, jadi menceritakan yang pernah terjadi di masa lalu. Its purpose is either to inform or entertain the audience. Nah, yang tujuannya itu untuk menginformasikan atau untuk menghibur para audiens. Nah, ini salah satu tujuannya ya. Next, the type of recount text. Tipe-tipe dari teks recount. First, personal recount. A text which tells about personal writer experience. Jadi, personal recount itu adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Ya, pengalaman pribadi, personal. Ya. Jadi pengalaman pribadi diceritakan kembali. Jadi pernah ini pengalaman sudah terjadi, kemudian si penulis itu menceritakan kembali ke orang lain. Next, second, factual recount. A text which tells about report of the event that actually occurred. Jadi factual recount atau recount faktual itu teks yang menceritakan tentang laporan kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, yang benar-benar terjadi, fakta ya. Jadi laporan fakta. Third, biography recount. A text which tells about someone's life story. Ya, jadi ini biografi itu teks yang menceritakan kembali tentang kisah hidup seseorang. And imaginative recount. A text which tells about imaginative story based on event that have occurred. Jadi, imaginative recount itu adalah teks yang menceritakan tentang imajinasi atau cerita khayalan. Ya, cerita khayalan berdasarkan kejadian yang pernah terjadi. Ini adalah types of recount. Ada 4 typesnya. Jadi ini tadi ada personal recount, itu menceritakan tentang pengalaman si penulis ya. Mungkin penulis itu pernah liburan sehingga dia tuliskan kembali cerita itu yang dia alami sendiri. Kemudian factual report, ini adalah laporan tentang kejadian sesuatu, misalnya ada accident, kecelakaan, dan misalnya kecelakaan kendaraan dan lain sebagainya, kemudian dibikin laporan ya, itu namanya factual report. Biography recount, misalnya kita menceritakan tentang tokoh-tokoh ya, misalnya penulis, atau kita menceritakan kembali sejarah tokoh tentang Jenderal Sudirman dan lain sebagainya. Imaginative recount, misalnya ini contohnya ketika kita menceritakan kembali, kita pernah mimpi nih, kita tidur mimpi, kemudian kita menceritakan kembali mimpi itu kepada orang lain ya.
types of recount text. Next, purpose of recount text. Tujuan pembuatan text recount. To share unique or unusual experience. Jadi untuk berbagi pengalaman yang unik atau pengalaman yang tidak biasa kepada orang lain. To retell something unforgettable. Jadi untuk menceritakan kembali hal-hal yang tak terlupakan. Ya, kejadian yang tak terlupakan. To give information about an incident. Jadi untuk menceritakan atau memberikan informasi tentang sebuah kejadian, ya, berikan informasi itu kepada orang lain. To make the reader learn something, untuk membuat pembaca atau para pembaca belajar tentang sesuatu. Jadi dia setelah membaca teks, kemudian dia belajar sesuatu dari teks itu. Nah, belajar sesuatu itu macam-macam, ya, baik pengalaman dan lain sebagainya. Oke, next. General structure, ya, struktur secara umum dari recount text. Orientation, introducing information about who, where, and when the event happened, and also introducing the participant, place, and time. Jadi di orientasi ini adalah teks yang memperkenalkan informasi tentang siapa pelakunya, di mana tempatnya, kapan waktunya kejadian itu terjadi. Ya, jadi ini strukturnya. Jadi teks yang pertama itu menjelaskan itu, dan juga memperkenalkan tentang siapa-siapa saja yang berpartisipasi. Ya, tadi who nih, ya, siapa yang berpartisipasi. Place, ya, tempat, ya, itu masuk ke di mana, ini masuk ke place. Time bisa masuk ke kapan. Ya, kapan kejadian itu terjadi. Event, describing series of event that happen in the past. Jadi event ini mendeskripsikan rangkaian kejadian yang terjadi di masa lalu. Reorientation, it's an impression from the event, starting personal comment of the writer to the story. Jadi reorientasi ini adalah berisi tentang kesan, ya, kesan dari sebuah cerita. Jadi dari teks itu, dari teks terakhir itu ada yang namanya kesan, ya, kesan yang dialami oleh penulis tentang kejadian-kejadian yang dia laporkan di sana, atau hal-hal yang dia ceritakan. Nah, dimulai dengan personal comment misalnya, ya, dengan komentar-komentar pribadi si penulis di dalam sebuah cerita. Ya, ini adalah strukturnya. Jadi ada 3 struktur yang ada di dalam text recount. Ada orientation, ada event, ada reorientation. Oke, next about the language features atau kaidah kebahasaan. Language features of recount text, ya, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam materi recount text. Using simple past tense, ya, di recount text itu menggunakan tenses simple past tense. Nah, di kalimat ini ada kalimat was, itu yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah simple past tense. Next, using adverb of time, ya, menggunakan keterangan waktunya last week, 2 years ago, 5 months ago, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah keterangan waktu yang digunakan dalam recount text, ya, dalam kalimat recount text. Oke, keterangan waktu last week, 2 years ago, and 5 months ago, ini artinya bahwa kalimat tersebut itu sudah terjadi, ya. Next, introduce personal participant. Nah, di sini memperkenalkan para tokoh, ya, para tokohnya bisa I, bisa my group, dan lain sebagainya di dalam recount text. Dan ini biasanya itu ada di kalimat pertama, yaitu perkenalan tokoh. Oke, next, using chronological connection, ya, menggunakan kalimat penghubung untuk kronologi sebuah kegiatan atau kejadian, misalnya ada first, then, finally, dan lain sebagainya. And then using linking verb, ya, menggunakan kata kerja penghubung. Di sini pakai was, menggunakan were, ya.
kita menggunakan was were, ini berarti kalimat tersebut adalah sudah lewat ya. Tadi menggunakan simple past tense ya, was were. Nah, ini untuk pasangannya was kemudian pasangan were itu sudah dijelaskan di video sebelumnya, itu ada di materi verb to be. Ya, next, using action verb yang menggunakan kata kerja action. For example, look, go, change. Nah, ini contohnya kata kerja yang biasanya digunakan di dalam recount text. Okay, next example. This is example of recount text. Ini contoh dari kalimat recount text. Ini ada kalimat a trip to the zoo ya. Dan di sini ada pembagian-pembagian. For example, di sini ada keterangan yesterday. Nah, yesterday itu masuk ke adverb of time, keterangan waktu. Kemudian my family and I, ini adalah introducing personal participant ya. Di sini pengenalan tokoh-tokohnya dalam cerita tersebut ya. Adverb of place, keterangan tempat. Di sini ada keterangan tempatnya. Adverb of place itu tempatnya di zoo. And then conjunction, di sini ada conjunction pakai kata after ya, kata penghubung when, before, during. Kemudian past tense yang menggunakan kalimat atau kata kerja kedua, di sini pakai when. Action verb for example saw ya, tadi menggunakan look ya, saw. Kemudian dibagi menjadi 3, ada orientation, even, reorientation. Nah, ini kalimat yang pertama itu namanya orientation ya, ini yang paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua namanya even. Nah, di sini kejadian-kejadiannya. Kemudian reorientation itu isinya ada kesan dan pesan biasanya ya. Kesannya di sini ada tired but happy. Nah, ini kesannya capek tapi senang ya, capek tapi senang. Yaitu kesannya yang bisa dirasakan dalam kegiatan a trip to the zoo. Okay, now let we read this sentence. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. When we go to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. After getting the food, we went to the nocturnal house where the show birds and reptiles which only come out at night. Before having lunch, we went to a ride on elephant. It was a thrill to ride it. Dad fell off when he let go of the rope, but he was okay. During the lunch, we fed some bird in the park. In the afternoon, we saw the animal being fed. When we returned home, we went very tired but happy. It was because we had so much fun activities at many places at the zoo. Nah, ini contoh kalimat recount text. Okay, I think that's all for this material, and I hope you learned something from this video. Thank you for your attention. Bye bye.